Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan, pada kesempatan ini kita dalam pertemuan ketiga dari mata kuliah Hukum Islam dan Masyarakat. Pada pertemuan yang pertama kita sudah bercerita tentang apa itu hukum. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita mencoba mengaitkan antara hukum dalam makna hukum syar'i dengan perbuatan atau aktivitas orang mukallaf atau perbuatan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang masyarakat. Pada episode sebelumnya, kita sudah membacakan dan memahami tentang definisi masyarakat. Tidak salahnya pada kesempatan ini kita mengulang kembali untuk mengingatkan kita kepada definisi masyarakat, yakni salah satu dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan, yaitu masyarakat atau yang disebut dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang terdiri dari berbagai kalangan. Sekelompok orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang mempunyai wilayah. Kemudian dia mempunyai norma atau aturan-aturan yang siap untuk ditaati. Dari definisi ini kita bisa memahami atau menganalisis, mengkaji per item yang terdapat dalam definisi tersebut. Yang pertama, dalam definisi tersebut yang dikatakan dengan masyarakat adalah sekumpulan orang. Arti sekumpulan orang bahwasanya yang dikatakan masyarakat itu bukanlah individual, bukanlah perorangan, bukanlah orang yang hidup sendiri, tetapi dia terdiri dari orang-orang yang banyak. Kemudian orang-orang yang banyak ini kita katakan dengan kumpulan orang-orang. Selanjutnya, orang-orang yang berkumpul ini, orang-orang yang tinggal ini, mereka mempunyai wilayah. Artinya ada daerah, ada tempat di mana mereka tinggal. Apakah mereka tinggal di sebuah tempat yang dinamakan kampung? Apakah itu tempat yang dinamakan kota? Apakah itu dinamakan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, ataupun bahkan lebih besar lagi adalah masyarakat yang disebut dengan masyarakat dunia. Artinya ada wilayah. Artinya ketika orang mengatakan wilayah, dia ada batasan wilayah, besarnya wilayah ataupun kecilnya wilayah. Ketika kita berbicara masyarakat kampung, maka batasan wilayah itu menjadi kecil. Ketika kita berbicara batasan wilayah kemukiman, kecamatan, kabupaten, itu semakin besar terus. Ini adalah wilayah di mana yang dikatakan ada tempat tinggal orang-orang yang berkumpul, tadi disebut dengan wilayah tempat tinggal. Kemudian karena mereka yang tinggal dalam wilayah tertentu, tentu saja mereka ini mempunyai aturan-aturan. Mereka ini mempunyai norma atau ajaran-ajaran yang mereka anut. Artinya aturan apa? Ketika mereka hidup dalam bermasyarakat, baik dia berprofesi sebagai petani,
sebagai nelayan, sebagai pegawai, maka ada aturan-aturan yang mereka harus patuhi terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka harus mematuhi aturan apa yang menjadi kepentingan bersama dan seterusnya. Sebagai contoh bisa kita katakan ketika mereka adalah seorang petani. Ketika seorang petani di mana mereka punya lahan pertanian, tentu saja lahan pertanian mereka ini akan mereka olah dengan menggunakan apakah itu kerbau, apakah itu kuda, apakah mereka harus menjaga ayam, tidak boleh masuk ke dalam pertanian mereka. Ini adalah aturan-aturan yang dibuat di mana masyarakat itu tinggal. Kenapa peraturan ini harus dibuat? Karena ini ada sebahagian orang yang memiliki hewan, ada sebahagian orang yang memiliki sawah atau perkebunan. Bagaimana cara menjaga kebun? Apakah pada malam hari orang yang bersawah, orang yang berkebun harus menjaga sawahnya 24 jam dari hewan-hewan atau ternak yang dimiliki oleh orang lain? Tentu saja tidak. Ternak umpamanya, apakah mereka itu harus menjaga ternaknya 24 jam mulai dari pagi sampai pagi besok? Tentu saja tidak. Sehingga mereka membuat adanya aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ketika pada siang hari orang yang mempunyai sawah, orang yang mempunyai kebun, mereka harus menjaga sawah dan kebunnya supaya ternak orang lain tidak masuk ke dalam sawah dan kebun tersebut. Pada malam hari, maka orang-orang yang mempunyai ternak harus memasukkan ternaknya ke dalam kandangnya, sehingga sawah atau ladang yang dimiliki oleh orang pada malam hari itu tidak perlu dijaga. Ini adalah aturan yang dibuat. Ketika selesai masa panen, umpamanya ayam-ayam yang dipelihara oleh masyarakat boleh lepas kemanapun. Tetapi ketika sebelum panen padi berbuah, maka masyarakat yang mempunyai ternak ayam, bebek dan seterusnya itu harus menjaga. Kenapa harus menjaga? Karena memang itu adalah aturan-aturan adat yang berhubungan dengan musim yang menjadi aktivitas masyarakat itu. Apakah itu musim bersawah, apakah itu musim panen kebun atau tanaman-tanaman yang lain. Sedangkan ternak itu juga menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat. Demikian juga lagi lebih jauh, di samping adat yang ada di dalam masyarakat itu ada norma-norma lain yang harus dijaga, yang harus dipelihara oleh masyarakat tersebut. Umpamanya norma apa? Norma agama. Ada norma, ada aturan agama. Setiap masyarakat itu mempunyai agama-agama yang harus dipatuhi. Artinya apa? Ketika ada seorang kemalangan kematian anggota keluarganya, apakah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pertanian berjalan terus? Ya, mungkin sepakat masyarakat yang ada atau yang tinggal dalam satu wilayah itu bahwasanya ketika ada orang yang kematian, dia tidak turun ke sawah, tidak turun ke laut, tidak pergi ke kebun. Tetapi apa? Dia melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam istilah agama mereka akan melakukan tajhiz. Dia akan memandikan jenazah, dia akan menguburkan, dia akan mensalatkan, dia akan menghormati bahwasanya orang yang memiliki keluarga yang meninggal itu adalah dalam masa kesedihan. Semua aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, apakah itu aturan adat, apakah itu aturan agama yang berhubungan dengan kehidupan mereka, semuanya adalah siap untuk mengikuti. Itulah yang dikatakan dengan sekelompok masyarakat yang tinggal di sebuah daerah. Kemudian juga harus kita pahami, di samping dia daerah punya norma hukum, kita pahami, mungkin atau pastilah masyarakat-masyarakat yang tinggal di dalam sebuah wilayah yang kita sebutkan tadi, dia pasti punya strata dalam kehidupan. Apa arti strata dalam kehidupan? Ada orang yang kehidupan ekonominya susah. Ada masyarakat yang ekonominya bagus.
Ada masyarakat yang keilmuannya bagus, ada orang yang pendidikannya rendah, ada orang yang pendidikannya tinggi, ada orang yang mampu memiliki teknologi, ada orang yang tidak mampu. Ini adalah peringkat-peringkat yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwasanya suatu masyarakat itu adalah masyarakat yang semuanya sarjana. Masyarakat yang di situ adalah masyarakat yang semuanya orang kaya. Kita tidak bisa katakan, dan itu tidak dikatakan sebagai sebuah masyarakat. Nah, ini adalah tradisi-tradisi. Ini adalah kriteria. Ini adalah pengelompokan. Ini adalah makna sebuah masyarakat yang bisa kita pahami. Itu adalah unsurnya tadi. Ada sekumpulan orang yang tinggal di dalam suatu wilayah yang punya batas. Kemudian adanya wilayah yang terukur. Selanjutnya adalah punya strata kehidupan di dalam masyarakat yang tidak bisa kita abaikan, bahwasanya dalam masyarakat itu sendiri pasti ada yang disebut dengan pemimpin. Tidak mungkin kehidupan masyarakat ada tanpa adanya pemimpin. Kenapa? Karena adanya yang mengatur, ada orang yang harus dipatuhi, ada orang yang harus patuh. Terhadap apa? Terhadap aturan-aturan yang dibuat, sehingga bisa kita katakan ada penegak hukum, kemudian ada orang yang menjalankan hukum dan seterusnya. Inilah masyarakat, inilah ciri-ciri masyarakat, atau inilah definisi masyarakat yang bisa kita pahami. Berkembang dengan tidak berkembangnya masyarakat itu sangat tergantung kepada individu dan lingkungan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana kemajuan atau kemunduran masyarakat itu dalam kajian tentu saja kaitannya dengan hukum Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.